Baik, Assalamualaikum Pak Sevan. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Anita. Gimana kabarnya Pak Sevan hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Anita gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, jadi hari ini eh, kita akan melakukan khususnya Bapak ya yang akan melakukan coaching nantinya dan saya sebagai pengamat atau supervisornya. Nah, Baik, Bu. Ya, jadi sebagai pengamat atau supervisor di sini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Saifan, yaitu yang pertama ada bagian pertanyaan prasupervisi, kemudian juga nanti saya akan mengamati atau mensupervisi coachingnya, dan terakhir nanti ada pertanyaan pasca supervisi. Oke ya Pak? Nah, untuk pertanyaan prasupervisinya, yang pertama yaitu kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Di sini nanti saya akan melihat atau akan menilai percakapan coaching Bapak, yaitu meliputi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga dalam memberdayakan coachee. Ya Pak ya. Baik, nah selanjutnya pertanyaan selanjutnya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Saifan kembangkan untuk saat ini? dari ketiga kompetensi coaching yang ada, Bu, saya ingin mengembangkan yang pertama itu mendengar aktif, Bu, keluh kesah masalah daripada coachee. Yang kedua, setelah mendengar keluh kesah dari coachee itu, saya akan bisa menentukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya nanti coachee bisa menemukan solusinya sendiri. Gitu, Bu. Baik Pak, jadi itu ya kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan. Nah, selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan itu apa Pak? Dari dua Indikator kompetensi tadi. indikatornya yang ingin dikembangkan itu nanti Bu, setelah kita melakukan coaching itu dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, coaching tersebut nanti bisa menemukan solusi ataupun nanti dia mempunyai komitmen dan tindak lanjutnya terhadap permasalahan yang dia hadapi di sekolahnya, begitu. Baik Pak, berarti indikator ketercapaiannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, nanti diharapkan coachee dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, Betul. untuk percakapan prasupervisi cukup di sini dulu Pak. Nanti silakan Bapak melakukan coaching dengan coachee Bapak, dan saya akan mengamati dan mencatat beberapa hal yang akan saya amati nanti. Baik, silakan Pak Sevan, cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Anita, terima kasih Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, baik. Selamat pagi, Pak Sian. Selamat pagi, Pak. Ya, baik Pak Sian. Nah, ini Pak Sian dengar-dengar ini mau Ya, tentang masalah yang Bapak alami di sekolah. Nah, kira-kira apa Pak permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah, Pak? begini Pak. Jadi dalam minggu-minggu ini, ya, saya baru ini menyadari ada beberapa siswa saya ini yang dalam mengerjakan tugas ini sering terlambat, Pak. Mereka mengumpulkan tugas, padahal saya udah kasih tugas, ya, tetapi mereka terlambat. Seperti itu, Pak, masalahnya. Jadi dengan adanya perbincangan dengan Pak Saipan ya mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi saya, Pak. Baik Pak Sian. Berarti permasalahan Pak Sian adalah
di saat Pak Sian memberi tugas kepada anak-anak, anak tersebut sering terlambat mengumpulkan tugas Pak ya. Iya, Pak. Jadi dengan ngobrol-ngobrol kita hari ini, perbincangan kita hari ini, nanti ke depannya mudah-mudahan Pak Sian menemukan solusi untuk permasalahan yang Pak hadapi. Baik Pak, Iya, jadi Pak. dalam pembelajaran sehingga anak tersebut telat melakukan mengumpulkan tugas, apa hambatan atau permasalahan yang Bapak alami di saat pembelajaran? Nah, di saat pembelajaran, saya ini sering menemukan anak yang terlambat mengumpulkan tugas. Ini dia kurang aktif seperti itu lah, Pak. Ya, ini kurang bergaul lah dengan temannya. Sehingga mungkin itulah masalahnya, Pak. Hambatan bagi anak tersebut, Pak. Dan bagi Berarti saya. kurang, berarti anak tersebut kurang aktif, kurang bergaul, Pak ya? Iya, Berarti Pak. menemukan hambatan tersebut dengan anak itu tidak kurang aktif ataupun kurang bergaul, ada apa solusi yang dari Bapak untuk menghadapi anak tersebut? Kira-kira Pak, apa solusinya Pak? Solusinya mungkin bagaimana, Pak ya? Atau mungkin dari anak ini akan saya panggil, mungkin seperti itu, Pak ya, solusinya. Supaya uh, anak ini dapat merubah cara dia yang jarang yang sering terlambat mengumpulkan tugas. Dengan saya panggil mungkin bisa menyadarkan anak tersebut. Mungkin bisa nggak Pak solusi menurut Bapak yang akan saya lakukan ini? Solusi. Jadi solusi yang Bapak miliki sekarang yaitu dengan ingin memanggil atau sudah dipanggil Pak atau belum dipanggil atau baru rencana dipanggil Pak? Baru rencana sih Pak. Selama Oh, ini baru belum saya rencana. memanggil. Jadi selama Oh, ini saya hanya mengingatkan saja. Ketika oh, saya memberikan tugas, saya selalu ingatkan, nak, tolong kalian kerjakan tugas yang sudah saya kasih, nanti kumpulkan tepat waktu. Hanya seperti itu saja Pak yang selama ini saya lakukan. oh, berarti belum Bapak panggil anak tersebut ya. Berarti baru Bapak mau merencanakan memanggil anak tersebut Pak ya. Cuma Bapak Iya Pak. melakukan yang Bapak lakukan sekarang adalah mengingatkan anak tersebutnya. Sebenarnya solusi yang Bapak pikirkan ke depan itu sebenarnya itu bagus Pak. Dengan cara kita memanggil Iya. anak tersebut secara Hmm. personal, misalnya di ruang Iya. secara empat mata, di dalam kelas ataupun di ruang guru tanpa ada orang lain, itu sebenarnya kita bisa mengetahui apa permasalahan uh, anak tersebut supaya anak tersebut di saat kita memberi tugas dalam pembelajaran selalu terlambat mengumpulkannya. Berarti kan kita melihat kelas sekarang berarti anak tersebut kan tidak disiplin, Pak. Nah, itu, Pak. Berarti Iya itu Pak. sebuah sebuah masalah juga bagi kita guru. Apa yang salah dengan Iya. kita, ya kan gitu, Pak. Hmm. Iya, Jadi iya. dengan memanggil anak tersebut atau dengan memikirkan solusi tersebut, apa strategi Bapak yang ingin Bapak lakukan? Strateginya bagaimana, Pak? Untuk strategi selain memanggil anak tersebut, mungkin saya akan memantau anak tersebut, Pak. Nah, apa masalahnya dia ini sering terlambat mengumpulkan tugas, atau mungkin ini masalahnya dari diri saya, ataupun dari anak tersebut. Nah, jadi saya akan mencari strategi yang baik supaya hal tersebut tidak terulang lagi seperti itu. Dan saya akan merefleksi diri, ya, apa mungkin dari saya yang kurang bagus dalam penyampaian materi atau memang si anak tersebut ya memang malas seperti itu Pak. Oh ya, Pak. Jadi Pak dalam apa namanya tadi dalam mengatur strategi mencari permasalahan ini kira-kira waktunya yang akan Bapak laksanakan kapan, Pak? Apakah di saat pembelajaran atau di luar jam pelajaran, Pak? Kira-kira untuk mengatur strategi demikian, Pak. Untuk mengatur strategi saya akan lakukan di jam pelajaran Pak.
Jadi dengan mengamati anak, ya, setelah saya mengamati anak ini kan saya akan tahu nih, oh apa masalahnya, sehingga disinilah saya akan menemukan strategi yang akan saya lakukan seperti itu, Pak. Baik, Pak. Berarti Bapak akan melaksanakan strategi itu, melakukan strategiku di saat jam pelajaran, Pak ya. Jadi saran dari saya, Pak, bukan hanya di jam pelajaran kalau bisa, Pak. Itu mungkin di luar jam pelajaran kita bisa juga memantau anak tersebut, Pak. Itu Pak, sebagai tambahan aja, Oh Pak ya ya. benar, Pak. Oh Nanti ya, terima kasih, Pak. jadi tidak hanya di saat PBM saja, Pak. Maksudnya kan di jam istirahat, di saat dia pulang, Oh waktu iya, iya. saat pulang dari rumah, itu juga bisa kita mantau. Mungkin ya ada yang apa kan ada kadang-kadang ada anak kita yang usil, itu juga bisa menyebabkan permasalahan anak tersebut melakukan yang demikian, Pak. Nah, baik, Pak. Oh iya, Apakah iya benar, ada Pak. upaya pencegahan, Pak, supaya anak tersebut tidak lagi melakukan telat mengumpulkan tugas tersebut, mencegahnya bagaimana? Baik di jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran, Pak. Tadi kan Bapak udah bilang Upaya. untuk untuk memanggil anak tersebut. Jadi untuk itu kan memanggilnya. Jadi untuk memperbaiki ke depan apa upaya yang akan Bapak laksanakan untuk mencegah keterlambatan mengumpulkan tugas, Pak? Oh iya ya Pak. Nah, jadi upaya yang akan saya lakukan ke depan, ya, saya akan selalu merefleksi diri dengan cara saya mengajar. Mungkin cara penyampaian saya kurang tepat dan saya juga akan selalu mengutamakan kebutuhan belajar anak. Saya akan selalu memenuhi kebutuhan belajar anak. Mungkin kebutuhan belajar yang saya lakukan selama ini kurang tepat sehingga anak ini ada yang suka dengan materi yang saya sampaikan, ada juga yang tidak suka. Nah, jadi saya upaya yang akan saya lakukan supaya semua anak ini menyukai materi yang saya lakukan. Jadi saya akan menggunakan strategi hingga pembelajarannya lebih menyenangkan kepada semua anak, Pak. Baik, Pak. Berarti Bapak sudah merencanakan upaya pencegahan. Berarti itu termasuk komitmen Bapak dalam melakukan pembelajaran supaya anak tersebut tidak lagi mengumpulkan tidak lagi terlambat mengumpulkan tugas, Pak ya. Baik, Pak. Setelah Bapak memiliki komitmen yang demikian ataupun upaya pencegahan yang demikian, apa rencana tindak lanjutnya, Pak? Untuk rencana tindak lanjut ke depannya, Pak, saya tidak ingin anak tersebut mengulangi kesalahan ataupun keterlambatan dalam mengumpulkan tugas, Pak. Nah, jadi saya akan selalu berkomitmen supaya semua anak ini, jika saya kasih tugas mengumpulkan tepat waktu, semua anak ini aktif dalam setiap pembelajaran, Pak. Nah, jadi itu komitmen saya, Pak. Baik, Pak. Jadi setelah ada komitmen, Bapak juga akan merencanakan tindak lanjut tadi. Berarti mudah-mudahan dengan komitmen Bapak dan rencana tindak lanjut Bapak di kemudian hari supaya mudah-mudahan anak tersebut tidak lagi terlambat mengumpulkan tugas, Pak ya. Dan kita pun harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang komitmen Bapak tadi. Baik, Pak. Dari pembicaraan kita hari ini atau dari pengobrolan kita hari ini, bagaimana Pak tadi, Pak? Apakah Bapak sudah menemukan solusi yang untuk masalah yang Bapak hadapi, Pak? Nah, jadi saya setelah kita berbincang-bincang nih Pak, saya merasa lega. Dengan perbincangan ini saya sudah menemukan solusi, ya. Solusi yang pertama tadi, ya, saya akan memanggil anak ini ke ruangan saya atau ke kantor, ya. Nah, jadi bicarakan sebaik mungkin dengan anak tanpa kita menyalahkan anak. Nah, jadi kita gali anak ini supaya dia memiliki, ya, kesadaran diri. Ya, kesadaran diri itu kesadaran intrinsik. Nah, semoga
kita dengan ajak berdiskusi ini anak bisa lebih aktif dalam mengerjakan tugas. Nah, kemudian saya juga akan merefleksi diri, mungkin selama ini pembelajaran saya kurang tepat atau kurang menyenangkan bagi anak, jadi saya akan mengubah cara belajar mengajar saya, Pak. Seperti itu, Pak. Pak, itu Pak, selain itu juga nanti Bapak bisa juga membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas supaya anak tersebut atau yang lainnya tidak lagi terlambat mengumpulkan tugas. Baik Pak, cukup bagus untuk Oh, iya. pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti Pak Sian juga sukses dalam menjalankan tugas dan permasalahan yang Bapak hadapi nanti bisa menemukan solusi yang terbaik Pak untuk anak didik Bapak. Baik Pak, cukup sekian untuk pembicaraan kita hari ini. Nanti lain kali kita akan bertemu di lain waktu. Baik Pak, selamat pagi Pak. Iya, baik Pak. Selamat pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sevan. Waalaikumsalam Bu Anita. Nah, tadi Bapak sudah melakukan praktik coaching ya bersama dengan Pak Sian. Nah, di sini kita akan memasuki tahapan pertanyaan pasca supervisi, yaitu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan coaching yang Bapak lakukan tadi. Nah, yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat Bapak melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Tadi yang sudah saya sampaikan misalnya teknik coaching sesuai dengan alur tifta mungkin saat tadi Bu sudah mencapai di level 8 Bu yang tadi sudah kalau menurut saya sih hampir mendekati kesempurnaan. Saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching tadi dan coaching bisa menemukan solusi yang dia mati lampu. Baik Pak, berarti tadi Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya tadi, yaitu saya sudah mengamati coaching tadi ya, coaching antara Pak Sevan dengan Pak Sian tadi, yaitu sudah tercapai atau menggunakan yang namanya alur tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, sudah sangat baik ya coaching tadi Pak, kalau menurut saya. Nah, dan juga menurut Bapak tadi levelnya juga sudah mencapai 8, berarti sudah sangat baik ya Pak ya. Nah, kira-kira setelah melakukan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya terkait dengan prinsip coaching mungkin dan juga kompetensi coaching? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi ke depan adalah untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi menurut saya tadi masih agak sedikit kurang. Menurut saya Bu ya, masih kurang sempurna dalam saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot. Jadi untuk ke depannya saya akan mengembangkan kompetensi coaching pada mengajukan pertanyaan yang berbobot, termasuk juga Bu untuk mendengar aktif, lebih aktif lagi Bu. Bukan berarti tadi tidak aktif, tapi untuk lebih aktif lagi gitu. Baik Pak, berarti untuk kedepannya Bapak ingin menggunakan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bapak bisa menemukan kata-kata kunci dari permasalahan coaching sehingga coachingnya sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga Bapak ingin lebih mendengarkan aktif ya, sehingga Bapak juga mudah nanti dalam menggunakan atau menggali
permasalahan yang sedang dihadapi oleh Koci. Baik Pak, mungkin hanya itu saja umpan balik dari saya Pak. Semoga kedepannya menjadi lebih baik dan juga percakapan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik Pak, Bu, terima kasih umpan baliknya Bu. Mudah-mudahan ke depan saya bisa memperbaiki teknik coaching saya terhadap Koci sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Bu, terima kasih Bu atas saran dan masukannya Bu. Sama-sama Pak Sevan. Mungkin hanya ini saja ya Pak untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.